Perkenalkan, saya Irfan dengan NIM 22543150001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal untuk Pertanian Berkelanjutan di Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Mari kita mulai. Sekarang, mari kita lihat mengapa Dabo Singkep ini menjadi lokasi yang sangat menarik untuk penelitian kita. Ada dua hal utama di sini. Pertama, dari segi karakteristik wilayah. Dabo Singkep memiliki lahan yang unik, gabungan antara tanah berpasir dan lahan gambut. Ini memang tantangan, tapi justru membuat lahan ini sangat potensial untuk komoditas pertanian spesifik yang bisa tumbuh optimal di kondisi tersebut, asalkan kita kelola dengan strategi yang tepat. Kedua, fokus pada keberlanjutan, sustainability. Inti dari penelitian ini adalah menerapkan konsep zero waste agriculture. Artinya, kita tidak hanya fokus pada hasil panennya saja, tetapi juga pada mengolah limbah pertanian seperti sisa sagu atau kelapa menjadi produk berharga lain, contohnya pupuk. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan sistem pertanian yang minim sampah dan benar-benar berkelanjutan. Jadi, Dabo Singkep adalah tempat yang tepat untuk membuktikan bahwa tantangan lahan bisa diatasi dengan strategi pengelolaan yang berkelanjutan dan cerdas. Dari semua komoditas lokal yang ada, penelitian kami sangat menyoroti peran sagu yang bisa kita sebut sebagai emas hijau lingga. Sagu bukan hanya sekedar makanan. Di Kepulauan Riau, khususnya di Desa Panggak Laut, pengolahan sagu adalah tulang punggung ekonomi yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Ini adalah komoditas identitas. Nah, disinilah inovasi limbah kita berperan. Dulu, ampas sagu, yaitu sisa setelah pati sagu diambil, hanya dibuang. Dan ini sering mencemari sungai. Namun, melalui pendekatan zero waste yang kita bahas tadi, ampas sagu ini sekarang diolah menjadi pakan ternak yang bernutrisi dan juga pupuk organik. Langkah sederhana ini berhasil mencapai dua tujuan besar, mengurangi pencemaran lingkungan secara drastis, dan yang kedua, menambah nilai ekonomi dari produk yang sebelumnya hanya dianggap sampah. Selain sagu, Dabo Singkep juga memiliki warisan rempah yang kini sedang kita revitalisasi, yaitu lada. 1. Warisan sejarah. Sejak lama, Dabo Singkep dikenal sebagai penghasil lada berkualitas tinggi yang memiliki rasa pedas dan aroma yang khas. Ini adalah aset historis yang harus kita bangkitkan kembali. 2. Lokasi riset dan teknologi. Upaya revitalisasi ini dipusatkan di desa lanjut dan menggunakan pendekatan modern yang canggih, yaitu pengembangan teknologi lada sambung. Teknologi ini sangat krusial karena terbukti efektif mengatasi masalah utama lada, yaitu penyakit busuk akar. 3. Peran pupuk lokal. Dan yang paling menarik adalah hubungan sinergisnya. Program revitalisasi lada ini didukung penuh oleh inovasi kita sebelumnya, yaitu pupuk kompos yang berasal dari limbah sagu. Pupuk organik ini terbukti mampu menyuburkan tanaman lada, bahkan di lahan yang menantang, seperti tanah bekas tambang. Jadi, kita melihat di sini ada perpaduan harmonis antara kekayaan sejarah, teknologi modern, dan pemanfaatan sumber daya lokal, limbah sagu, untuk menghidupkan kembali rempah lingga. Sekarang kita bergeser ke komoditas ketiga yang sangat menjanjikan dari segi ekonomi, yaitu cabai. Kita tahu bahwa permintaan cabai di Kepulauan Riau, Kepri, sangat tinggi. Tingginya permintaan ini telah menjadikan desa Batu Kacang sebagai salah satu sentra budidaya cabai keriting yang sukses di Dabo Singkep, bahkan menarik minat petani dari luar daerah untuk ikut bertani di sana. Kunci keberhasilannya ada pada pemanfaatan sumber daya lokal yang cerdas. Mereka memanfaatkan lahan tidur yang ada yang sebelumnya tidak terpakai untuk dijadikan kebun cabai. Mereka juga mengandalkan pupuk organik lokal. Lagi-lagi, ini bisa kita hubungkan dengan hasil olahan limbah sagu tadi. Dengan strategi ini, petani berhasil menekan biaya produksi secara signifikan karena mereka tidak perlu membeli pupuk kimia mahal. Efeknya jelas, margin keuntungan petani meningkat drastis. Ini membuktikan bahwa pertanian berkelanjutan tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga sangat menguntungkan secara finansial.
Untuk memperjelas implementasi dari konsep Zero Waste Agriculture tadi, mari kita lihat 3 inovasi utama yang kami kembangkan dengan memanfaatkan limbah lokal Dabo Singkep. 1. Limbah sagu. Ampas sagu yang tadinya dibuang dan mencemari sungai, kini melalui proses fermentasi diubah menjadi 2 produk bernilai tinggi, pakan ternak bergizi dan pupuk kompos organik. Ini adalah solusi efektif yang menutup siklus pertanian kita. 2. Sabut kelapa. Sabut kelapa yang juga banyak tersedia, kami olah menjadi kokopit, yaitu media tanam unggulan. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam menyimpan air, kokopit ini sangat cocok untuk diimplementasikan pada kondisi tanah berpasir di Dabo. Jadi, lahan yang tadinya sulit menjadi produktif. 3. Tempurung kelapa. Bahkan tempurung kelapa pun tidak terbuang. Tempurung diolah menjadi briket arang yang memiliki nilai ekspor tinggi. Ini memberikan dampak langsung, yaitu menambah pendapatan bagi petani kelapa di sana. Jadi, melalui 3 inovasi ini, kami membuktikan bahwa pertanian berkelanjutan adalah kunci untuk mengubah limbah menjadi sumber daya yang mampu meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi polusi, dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Untuk mendalami lebih jauh solusi yang kita terapkan, mari kita fokus pada pemanfaatan limbah kelapa, khususnya dalam mengatasi masalah utama lahan di Dabo Singkep, yaitu tanah berpasir. Sebagaimana yang kita tahu, tanah berpasir di Dabo cenderung cepat kering dan miskin nutrisi. Disinilah inovasi penggunaan kokopit, serbuk yang berasal dari sabut kelapa, menjadi sangat krusial. Mengapa krusial? Karena kokopit memiliki kemampuan luar biasa, yaitu mampu menahan air hingga 10 kali lipat dari beratnya sendiri. Ini adalah kunci. Dengan kemampuan menahan air ini, kokopit bekerja efektif menjaga kelembaban tanah di sekitar akar tanaman lada dan cabai yang kita bahas tadi. Hasilnya, kita tidak hanya membuat tanaman lebih sehat dan subur, tetapi juga sangat hemat air dan pupuk, karena air dan nutrisi tidak cepat hilang terserap ke dalam tanah. Inilah contoh nyata bagaimana limbah lokal dapat menjadi solusi teknologi yang sederhana, namun sangat efektif untuk masalah lahan spesifik. Semua upaya revitalisasi dan inovasi yang kami lakukan tentu harus didukung oleh potensi pasar yang jelas dan besar. Slide ini menunjukkan estimasi serapan pasar lokal untuk 4 komoditas utama yang kami teliti berdasarkan data permintaan di Lingga dan Batam. Mari kita lihat trennya. Sagu. Serapan pasarnya sangat tinggi. Ini karena sagu adalah pangan pokok bagi banyak masyarakat di sana, sehingga permintaan akan selalu stabil dan besar. Cabai keriting. Permintaan cabai juga berada di level tinggi. Cabai adalah kebutuhan harian yang sering harganya berfluktuasi, sehingga produksi lokal yang stabil sangat dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan stok. Lada. Meskipun serapan lokalnya sedang, lada ini kita posisikan sebagai komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Artinya, potensi keuntungannya tetap signifikan. Produk turunan kelapa. Permintaan untuk produk seperti kokopit dan briket arang sifatnya terus bertumbuh, baik untuk kebutuhan pertanian lokal maupun potensi ekspor, seiring meningkatnya kesadaran akan pertanian berkelanjutan. Kesimpulannya, strategi pertanian berkelanjutan ini tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mampu memenuhi permintaan pasar yang besar, mulai dari pangan pokok, kebutuhan harian, hingga produk ekspor dan turunan inovatif. Ini menjamin keberlanjutan ekonomi bagi petani. Semua inovasi yang kami jelaskan dari slide pertama tadi tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan kolaborasi yang kuat dari komunitas dan pemerintah setempat. Ada 3 peran utama yang berhasil kami identifikasi dalam penelitian ini. Pemanfaatan lahan tidur. Inisiatif ini adalah bukti nyata kolaborasi di lapangan. Polsek Dabo dan PKK Lingga secara aktif mengajak dan memimpin warga untuk mengubah lahan kosong atau lahan tidur yang ada di sekitar mereka menjadi kebun sayur produktif, menanam bayam, kangkung, dan jagung. Kemandirian pangan. Dampak langsung dari kegiatan ini adalah terwujudnya kemandirian pangan.
Warga sekarang bisa mengurangi ketergantungan pada pasokan sayur dari luar pulau yang seringkali mahal dan tidak stabil. Ini secara langsung menciptakan ketahanan pangan di tingkat desa. Edukasi. Program edukasi menjadi kunci keberlanjutan. Melalui program penyuluhan, warga diajarkan secara langsung cara membuat pupuk organik dari limbah yang ada di sekitar rumah mereka. Ini tidak hanya menciptakan pupuk gratis, tetapi juga menanamkan kesadaran zero waste di tingkat rumah tangga. Intinya, revitalisasi pertanian berkelanjutan di Dabo Singkep adalah proyek kolaboratif yang berhasil mengubah tantangan lahan menjadi peluang ekonomi dan ketahanan pangan, berkat kerjasama polisi, PKK, dan seluruh warga. Akhirnya, sampailah kita pada kesimpulan dari presentasi ini. Setelah melihat semua data, inovasi, dan potensi pasar yang ada, kesimpulan kami sangat jelas. Kunci pertanian masa depan Dabo Singkep adalah integrasi strategis, yaitu menggunakan limbah sagu dan kelapa untuk menyuburkan tanah, guna menghasilkan lada dan cabai berkualitas terbaik. Integrasi ini bukan hanya soal menanam, tapi juga soal menutup siklus, mengubah sampah menjadi modal, dan memastikan bahwa pertanian di Dabo Singkep akan terus berjalan secara berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi.